Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Klik. Kita akan berbincang-bincang dengan guru kita, Ustadz Adi Hidayat, membahas hal-hal yang aktual yang terjadi di masyarakat kita, hal-hal yang menjadi viral di media sosial dengan pandangan yang lebih luas, ilmiah, dan menarik tentunya. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak berbeda nih saat sekarang kita duduknya ini. Alhamdulillah. Kita duduk dengan tempat duduk yang antik, yang kalau antik tuh biasanya punya cerita, Sat. Apakah ada cerita di balik kursi ini, Sat? 9 November 2021, sehari sebelum 10 November yang bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional. Iya. Yang diperingati, diingat oleh lapisan bangsa masyarakat Indonesia. Kita mendapatkan hibah dari keluarga besar Bapak Sutomo yang kita kenal dengan Bung Tomo. Ya, itu Bung Tomo, pahlawan nasional, menginspirasi negeri, inspirator perjuangan dengan gema takbirnya melalui putri beliau yaitu Ibu Ratna Sulistiawati Sutomo tentunya. Alhamdulillah dikirimkan beserta suratnya juga melekat dan saya sempat sampaikan dan bacakan surat itu dengan seizin beliau Ibu Ratna dalam kajian pada 10 November yang lalu. Ternyata ini kesukaannya Bung Tomo ini. Masya Allah, saya jadi agak gemeter nih saat Bung Tomo, kemudian juga beliau mengamanatkan kepada keluarga beliau tercinta untuk selalu lekat dengan Al-Quran. Kalau sedang punya persoalan gitu ya, lihat di Al-Quran. Dan Alhamdulillah ada cerita tersendiri. Jadi melihat kita punya perhatian terhadap negeri tercinta, ya. Kemudian juga kita berikan cara pandang Al-Quran yang menguatkan nilai-nilai kebangsaan, harmoni dalam berkehidupan, yang menjadikan ya kita mendapat amanah ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dijaga dengan baik. Gimana, Mas Klik? Iya, Sat. Kita akan berbincang-bincang lagi nih yang mungkin yang sedang menjadi topik perbincangan di masyarakat kita. Selalu ada topik ya? Iya, selalu ada topik. Cuma mungkin yang menjadi topik saat ini dibilang apa ya, berita yang mungkin nggak mengenakan atau berita yang kurang bagus lah. Ya, kalau berita kan begitu kan. Ada berita yang enak, diterima juga enak, ada berita yang terlihat tidak enak, itu kan semua rasa saja. Betul. Rasa. Ya berita pada dasarnya kan berita ya seperti itu. Informasi yang sampai kepada kita hanya dari sumber yang mungkin bisa berbeda. Ya, berita itu kan bisa datang asalnya kan dari sebuah data, informasi, jadi pengetahuan disampaikan. Cuman proses rekonstruksi pengetahuan itu sumbernya dari mana gitu ya. Betul, ada yang dari pikiran itu kan dibagi nanti cara kerja otak kanan untuk visualisasi. Tergambar ini jadi data masuk, dikelola informasi jadi pengetahuan disampaikan dari visual yang kita lihat tuh kan. Tergambar, tercerna di benak kita. Ada otak kiri yang dominan menganalisis, melihat dengan nalar, analisis, disimpulkan, disampaikan. Jadi ada berita yang sampai lewat gambaran citra otak kanan, hasil analisis otak kiri. Yang repot yang nggak pakai otak. Jadi bukan dari sumber olahan otak kanan, bukan otak kiri, tapi memang dari sumber yang ketika masuk tuh sesuatu informasi langsung ke nafsu langsung keluar lewat tutur. Nah, itu dia, Sat. Nah, itu kalau dalam bahasa Qur'annya tuh afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, gitu kan? Apakah engkau pernah perhatikan ada orang-orang yang menjadikan nafsunya sebagai tolak ukur? Dalam bahasa yang lebih tegasnya ada yang menuhankan nafsu gitu ya, semua bersumber dari keinginan nafsunya, ditangkap berita keluar. Jadi kita nggak bicara tentang cara berpikir, cara bertutur jadi. Tapi mungkin untuk acara kita ini kita tidak mengutamakan nafsu saat gitu ya, insya Allah. Ya itu kan kita coba ilmiah ya, bicara yang ilmiah, kita coba gali dengan baik. Secara ilmiah. Jadi saya mau katakan begini kan, tadi dikatakan rasanya nggak enak. Itu kan rasa itu nilai, gimana kita merasakan. Jadi anggap aja semua netral dulu saja. Betul. Dan kita dapat informasi netral, nanti kita nilai nih.
Kalau dinilai dengan sekarang orang mengatakan akal sehat, ya kan? Tapi bukan cuma akal, iman juga mesti sehat. Kan banyak orang yang akalnya sehat, imannya nggak sehat, jadi bermasalah juga. Jadi imannya mesti sehat juga. Nanti itu akan ditata nih. Jadi kalau ada yang terlihat tidak baik menurut struktur pemikiran akal dan daya nalar iman, nanti akan diluruskan begini cara pandangnya. Itu akan diterima oleh fitrah manusia, karena manusia kan punya fitrah. Di antara fitrahnya, dia pasti akan cenderung pada kebenaran. Jadi kalau konsepsi kita sampaikan dengan jalan berpikir yang benar, kalau bahasa Quran itu ulul ilmi qa'iman bil qisth, ya, Quran surah ketiga Ali Imran ayat 18, kan? Jadi ada pemilik pengetahuan itu yang konsepsi pengetahuannya didorong oleh nilai kebenaran, bukan pembenaran, tapi nilai kebenaran. Nah, itu menjadi objektif karena fitrah manusia cenderung pada kebenaran. Jadi ketika kita buka, ditangkap oleh fitrah, mereka akan mengetahui, oh ini salah cara berpikir saya. Nah, kalau yang benar dikuatkan nanti. Maka ketika terkuatkan itu, terdorong, terstimulus keadaan diri kita untuk mengekspresikan nilai kebenaran itu dalam bentuk perilaku. Nah, kurang lebih begitu. Nah, sekarang masalahnya apa? Berapa saat ini muncul tagar bubarkan MUI terkait dengan pengurus MUI yang diduga terkait dengan teroris di Indonesia, gerakan teroris di Indonesia. Baik, salah satu mungkin ya. Mungkin salah satu. Baik, salah satu kan masih ada 9. Betul. Cuma ini kan membawa presiden yang tidak baik, mungkin di masyarakat sendiri bingung. MUI disusupi dengan paham-paham terorisme. Jadi mungkin apa tanggapan Ustadz mengenai ini, Ustadz? Kita coba bagi dua dulu ya. Ya, jadi struktur berpikir kita menjadikan apa yang Anda tadi sampaikan ini mesti kita belah dulu, ya, klasifikasikan dulu. Ada yang terkait dengan personal, ada yang terkait dengan pola pikir kelembagaan. Oke? Nah, personal misalnya, kan kita juga punya aturan dalam hukum bahwa siapapun yang terduga atau bahkan tersangka, gitu kan, masih ada asas praduga tak bersalah yang bisa diuji, ya, lewat apa? Lewat skema hukum nanti yang berlaku di kita di Negara Kesatuan Republik Indonesia punya tatanan hukum sendiri, itu akan diuji, gitu kan? Nanti secara personal apa yang disangkakan, karena saya baca terakhir itu yang terduga sudah naik menjadi tersangka, gitu kan? Jadi ada Ustadz FAO dan diinisialkan itu, kemudian ZA dan AA yang terdapat di dalamnya, itu kan apa yang disangkakan kepada beliau-beliau itu nanti akan diuji, ya, diuji oleh hukum positif yang ada, kan, apa yang disangkakan, dituduhkan, kemudian dikumpulkan alat buktinya, nanti diuji di persidangan, diketahui, sehingga dari situ kita bisa melihat satu kesimpulan yang memberikan sebuah citra nanti kepada kita sebagai pedoman warga negara yang baik, gitu ya, dan membangun harmoni yang kuat gitu untuk ke depan. Saya ambil contoh begini, misal definisi terorisme itu kan belum sempurna, ya. Belum kita dapatkan satu definisi yang mutlak yang dipahami sebagai terorisme. Aktornya terorisnya. Sekarang saya tanya pada Anda misalnya, teroris itu siapa sih? Terus terorisme itu apa, gitu. Ya, kalau kita ambilkan terorisme itu segala paham yang menghadirkan teror, gitu kan? Suatu yang mengguncang kepada jiwa, yang memberikan efek kejut, takut yang mendalam, yang tidak biasa. Nah, lantas dari definisi ini sudah ada definisi baku belum dibawa ke dalam tata kelola kehidupan berbangsa bernegara? Nah, jadi seperti apa, gitu ya, yang dikategorikan terorisme ini? Karena yang sekarang terbangun itu kan citranya selalu dilekatkan dengan Islam. Kita jujur melihat, kan, jujur berkata, bertutur melihat bahwa segala berita yang terkait dengan terorisme, kalau skupnya mau kita ambil ke dalam konteks kehidupan berbangsa di Indonesia ini, selalu dibatasi pada segala hal yang terkait dengan Islam, ya kan? Nah, kalimat ini penting dikaji juga, ya, dibatasi ini, karena kita kan pernah juga melihat ada ledakan dulu, ya, di Alam Sutra itu kan waktu masa Pak Tito masih menjabat itu, ya, kemudian berikan satu komentar, itu lone wolf, ya, itu berdiri sendiri, tapi kan yang dibangun itu sama-sama bom juga, gitu kan. Tapi ketika ada satu aksi seperti itu, dia nggak dimasukkan ke dalam satu pemahaman terorisme dan nggak dilihat apa agamanya, dan dia bukan Muslim, ya, itu istilahnya lone wolf, gitu kan, dia diaksi sendiri, gitu. Nah, apakah karena orangnya atau karena efek kejutnya itu kata teror itu masih disematkan? Ya, kemudian yang terjadi misalnya di Papua, kan,
ada gerakan-gerakan dan diistilahkan dengan KKB, kan, ada kelompok separatis dan sebagainya. Tapi itu juga menghasilkan teror gitu, ya, yang terlihat. Bahkan nyata diberitakan, nyata dari video, dari gambar, dari berita, ini masuk dalam kelompok terorisme atau tidak? Ya, kemudian pemetaannya dilihat misalnya, jadi apa motifnya nih, apa yang mendasari berbuat seperti ini, gitu kan? Maka nanti ada klasifikasi, apakah memang motifnya ini mengambil motif keyakinan, motif agama sebagai dasar karena salah pemahaman. Nanti kan dari situ bisa diluruskan seperti apa, ini konsepsi yang benarnya. Nah, kemudian apakah motifnya lagi yang lain karena ternyata faktornya mungkin kesenjangan ekonomi, apakah ada faktor politik? Berarti kan tatanan itu yang harus dibenahi gitu, ya, dilihat. Nah, jadi ini akan nampak sebuah citra yang bisa kita isi dengan nilai-nilai pengetahuan yang terukur serta tindakan-tindakan awal preventif yang benar berdasarkan nanti definisi yang telah kita sepakati terlebih dahulu. Nah, ini kita belum punya definisi baku tentang terorisme, ya. Kemudian yang kedua juga nanti akan teruji di persidangan sendiri gitu kan, akan terlihat misalnya dialog-dialog dan sebagainya serta proses bagaimana sih sesungguhnya terorisme itu berjalan di Indonesia. Nah, nanti kan BNPT nanti bisa menjelaskan, itu kan seperti apa, gambarannya apa. Nanti saya kira dari pembelajaran yang berlangsung sampai dengan saat ini kan bisa dipublish itu ke publik, ya, disampaikan gitu kepada publik ini loh terorisme ini begini, ini yang terduga nih misalnya atau bahkan dalam radar yang ditetapkan sebagai teroris, ya disebutkan aja afiliasinya begini, ini begini, dasarnya begini, itu nanti akan diuji, itu kan. Nah, sekarang saya berikan gambaran begini. Kalau misalnya kan ada lembaga yang disebutkan tuh beberapa itu, ya, yayasan A, kemudian ada untuk dana sumbangan B gitu kan dan sebagainya, kan ada nama-nama tuh. Kalau orang nggak terpublikasikan, bagaimana kita tahu? Betul. Kalau itu masuk dalam jaringan teroris, misalnya tadi ada Jamaah Islamiyah kah, ada Yayasan Amal yang Abdurrahman bin Auf, itu kan menyertakan nama mulia di dalamnya gitu kan. Atau siapa yang tahu kalau kemudian tiba-tiba ada orang tarik donasi kemudian masuk ke situ, kan nggak tahu sama sekali. Ya, kalau nggak dipublikasikan yang semacam itu, jaringannya kemana, idenya apa, dibikin orang tahu, masyarakat, kan? Dan di situ ada yang namanya cegah tangkal. Jadi kalau ada ustadz-ustadz tertentu misalnya yang taruhlah mau didekati sama yang seperti ini, atau misalnya dihubungi atau bagaimana dalam konteks keislaman, ya, dalam konteks dunia dakwah keislaman yang dalam tanda petik Anda sampaikan tadi tersusupi oleh paham-paham demikian, itu kan bisa ada langkah preventif dari awal. Pendekatannya apa? Saya ambil contoh begini, ya. Misalnya ada Ustadz FAO, dia Farid Ahmad Oqbah tadi yang disebutkan tadi. Itu beliau 19 Juni 2020 itu kan bersama Parmusi itu diterima presiden di istana. Ya, kalau ada jejak yang disoal 2018, 2017 atau sebelumnya, yang saya lihat juga Pak Ansad Mbae menyampaikan ini pernah ke Afghanistan di TV One, saya pernah cek gitu, ya. Ada kemarin wawancara. Ya, pernah ke Afghanistan tahun 93, ikut pelatihan, pulang, kemudian dia sampaikan itu pidana. Itu kan 28 tahun lalu gitu, ya. Kok bisa itu masuk istana? Jadi menarik tuh. Ya, kapan menjadi teroris dalam tanda petik, ya, kapan diperbolehkan ini sebagai warga negara yang dianggap baik, bahkan juga dalam ceramah-ceramahnya bisa dilihat, kan, seperti apa gambarannya. Nah, ini kan jadi menarik gitu, ya, di mana sifat cegah tangkalnya itu ada, bagaimana kemudian pemberitaan dan pencegahan kepada masyarakat. Kalau diduga sudah lama, sementara banyak berinteraksi dengan masyarakat, bagaimana masyarakat yang terlibat dengan dakwah beliau, apakah akan divonis juga tersusupi paham dan sebagainya? Jadi kompleks sih. Masalah yang rumit gitu, ya. Jadi saya kira kita menghormati hukum, ya, sekali lagi. Jadi menghormati hukum yang ada, tentunya dalam sisi ini penegak hukum punya data awal, ya, kemudian melakukan sebuah tindakan preventif atau apapun namanya, tapi kan nanti akan diuji semua itu dan masyarakat nanti menilai dengan objektif, ya. Jadi di situ dipertanggungjawabkan, terlihat. Jadi, nah, yang penting bagi kita masyarakat itu hasil dari uji itu. Isu ini kan udah lama gitu, isu terorisme ini udah cukup lama lah, dari sejak 9/11 itu kan muncul, jadi ramai, jadi semakin menjamur. Kalau kita bahas geopolitik itu lebih dalam lagi itu. Tapi saya ingin katakan apa dari sejak hal-hal yang terdahulu itu, dan kita tidak ingin itu berulang, ya. Ada bom Bali di Jalan Tamrin, Marriott, kan Sarinah, itu kan bisa semua dimiliki data, terkoneksikan kemana, ya, jaringan-jaringan ini atau juga jaringan yang lainnya. Setelah definisi terornya ada, diklasifikasikan, ini yang separatis, ini yang begini, masyarakat diberikan pemahaman informasi
Setelah itu kita ambil langkah preventif bersama-sama. Ini nggak bisa kita mengatasi teror itu dengan satu elemen atau satu instrumen saja, nggak. Ya, apakah dengan ada instrumen misalnya di aparat penegak hukum akan selesai? Itu belum tentu juga. Kan mesti ada peran-peran di sini. Keulamaan menjelaskan. Kalau paham-paham yang seperti ini nggak benar tuh, itu yang luruskan siapa? Kan harus ada bidangnya sendiri. Oh, ini kalau di Islam berarti ulama, ya kalau di Kristen apa, di Hindu apa, di Buddha apa dan sebagainya. Nanti ada sinergi di situ yang memberikan pendampingan dan pencerahan ke masyarakat. Nah, itu satu titik ya. Jadi saya ingin bahas dulu secara personal bahwa apa yang disangkakan kepada beliau-beliau dimaksud ataupun juga warga negara yang lain tentunya itu dengan aspek yang lebih luas. Itu bisa diuji di persidangan dan hasil persidangan itu mesti memberikan sebuah citra kepada masyarakat untuk pembinaan sekaligus membangun sinergi untuk cegah tangkal ke depan supaya tidak ada hal-hal yang terjadi yang tidak diinginkan ke depan terkait dengan aksi-aksi teror apapun itu. Ya, ini bahaya kepada kehidupan berbangsa bernegara. Itu kan terorisnya sekarang jadi kompleks. Ya, terorisme itu sekarang gini, ada terorisme verbal. Yang radikal dengan kata-kata ini banyak nih sekarang. Iya, yang hoax itu kan teror juga itu. Iya. Bahkan kan kemarin ada keramaian di media sosial, kericuhan media sosial itu bisa menghasilkan sebuah vonis hukum gitu ya. Sebuah jurisprudensi ini kan jadi bersalah. Berarti ada teror dalam apa namanya, dalam kehidupan media sosial kan, itu teror verbal. Ada teror fisikal yang itu sudah sering banyak dibahas. Ada juga teror dalam bentuk ekonomi. Ya, ada teror tuh dalam bentuk ekonomi, semacam korupsi itu kan teror tuh. Itu teror yang lebih dahsyat karena bisa mematikan pelan-pelan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, kan, bernegara. Narkoba itu teror medis. Jadi ada teror separatis gitu. Jadi itu diklasifikasikan. Sehingga ini memang PR-nya cukup kompleks tuh. Cukup kompleks. Nah, jadi kalau saya lihat tadi apa yang disampaikan oleh Mas Klik tadi, ya tadi kita mesti uji dulu, kita hormati proses hukum yang berlangsung, nanti akan berjalan diuji di persidangan, dan dari situ harus ada citra yang dihasilkan untuk bisa memberikan pancaran kepada masyarakat berupa bimbingan berkehidupan dalam konteks berbangsa dan bernegara. Satu. Iya. Nah, yang kedua, Anda bertanya tentang tagar MUI dibubarkan. Ramai ya. Kan tadi saya bilang di awal gini Mas, orang itu kan menyampaikan ekspresi, kan? Baik berupa tutur kah, sikap kah, perilaku kah, apa, asalnya kan dari informasi yang diolah, ya kan. Selalu berkata begini, data menjadi informasi menjadi pengetahuan, ya, pengetahuan yang di-share. Nah, jadi pengetahuan yang sampai itu nanti sumbernya kan dari datanya masuk kemana nih? Apa diolah di otak dulu, di alat cerna pikiran kita, atau langsung masuk ke dalam nafsu, ditelan oleh nafsu, dikeluarkan lewat lisan. Makanya saya sering agak suka meluruskan gitu statement seseorang mengatakan kok cara berpikirnya begitu. Ya nggak semua orang berpikir. Kita bisa katakan cara bertuturnya begitu, karena tuturan itu nggak lahir lewat pikiran. Ya, ada yang ditangkap oleh citra otak kanan kita dari visual, digambarkan lewat ekspresi lisan, terjadi sebuah pandangan. Ya, sumbernya apa? Otak kanan. Otak kiri dengan nalarnya, analisis, sumbernya apa? Oh, dari otak, dari pikirannya, dimasuk ke dalam jiwanya, dikemas, dikonsepsikan kepada nalarnya, keluar. Itu produk pemikiran. Tapi kalau nggak lewat otak kanan, otak kiri, nggak lewat otak, gitu, nggak mampir ke otaknya, cuma dari nafsunya keluar ke lisan, itu kita nggak bisa katakan produk pikiran. Itu produk tuturan. Nah, produk tuturan itu ya, itu menjadi PR untuk diluruskan, ya kan? Bukan untuk didialogkan atau difikirkan, karena mereka mengeluarkan statement tidak dengan pikiran. Jadi kita pun harus tidak dengan jalan pikiran merespon itu, karena nggak nyampe ke otaknya. Ya, karena itu kalau kita gali pun lewat skema logika, gitu kan? Terus skema-skema yang lainnya itu gugur dengan sendirinya. Ya, gugur dengan sendirinya. Apa yang mau dikomen gitu? Ya, saya mau katakan gini. Oke, MUI misalnya, Majelis Ulama Indonesia, di Komisi Fatwa khususnya, ya dikesankan ada disusupi nih, ya kan, oleh paham terorisme. Karena disusupi, MUI-nya bubarkan. Anda bisa kebayang nggak kalau cara bertutur? Saya tidak katakan cara berpikir ya, karena ini kalau kita ambil ke dalam konsepsi berpikir, hancur nanti tata kelola kehidupan. Kalau kita ambil nih dalam skema berpikir seperti itu, kemudian diterapkan ke dalam skema logika, maka akan hancur praktikalnya, ya, implementasinya. Semua yang tersusupi oleh yang jelek bubarkan komunitasnya. Masa bisa nggak Anda bayangkan misalnya ini ditangkap KPK, ya, dosen di kampus A, misalnya pejabat
ya asalnya dari kampus A korupsi nih, maka bubarkan kampusnya. Yeah. Dari partai A korupsi nih, ya apa aja misalnya bentuknya, bubarkan partainya. Semua bubar saja. Semua bubar, ya. Kebayang nggak? Ya. Dan nanti puncaknya lebih dahsyat lagi. Ada oknum nih di penegak hukum, ya, bisa jual senjata ke KKB, ada yang lain lagi. Bubarkan nih penegakan hukumnya, bubarkan instansinya. Saya nggak bisa kebayang kalau satu kali presiden misalnya berbuat salah, bubarkan presidennya. Ya, menteri salah, bubarkan menterinya. Ya, jangan-jangan nanti sistem ekonomi juga salah, nggak sesuai dengan konteks ideologi dasar negara kita di Pancasila, bubarkan di sistem ekonominya. Jadi apa? Itu bukan cara berpikir. Ya, jadi lemah dari segi logika karena memang nggak pakai akal pikiran, si logismenya nggak ada. Terapan logika itu kan dibangun dari nalar akal berdasar sumber informasi yang masuk. Nah tadi saya katakan ini nggak masuk ke akal, masuknya ke nafsu. Jadi kalau kita bawa ke dalam konteks logika, ini cara bertutur, jadi bukan cara berpikir. Cara bertutur seperti ini mesti dibalas lewat tuturan saja, ya kan? Ya, dibalas lewat tuturan. Artinya apa? Artinya perlu pembinaan. Tuturan yang dimaksudkan pembinaan. Kan membina itu dengan tuturan, dengan sikap, dengan memfungsikan kembali akal berpikir yang mungkin masih original karena belum digunakan itu. Jadi ada potensial untuk cerdas. Jadi saya mau katakan begini, ini tugasnya sepertinya Menteri Pendidikan nih. Ini tugasnya Menteri Pendidikan karena ini ada kekerasan, bukan seksual di kampus ini. Ya, ada kekerasan verbal yang keluar dalam bentuk radikal yang tidak menggunakan daya pikir. Sementara Menteri Pendidikan itu diamanatkan oleh Undang-Undang Pasal 31 ayat 3 itu, ya pemerintah ya mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan serta akhlak mulia, ya kan? Nah, ini kan dibuat dengan sebuah sistem untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi ini statement ini tidak dalam konteks cerdas, bertentangan dengan keimanan karena ingin membubarkan satu lembaga yang itu menjaga keimanan, ketakwaan. Ya, yang memang cara berpikir kita pun melihat bahwa nggak bisa satu ini berpikir ya kan kita berpikir nih nggak bisa sesuatu yang masuk ke sebuah komunitas dihukumi untuk seluruh komunitas ya kan nggak bisa seperti itu. Saya sering katakan kalau peci Anda nggak masuk dengan ukuran kepala jangan potong kepalanya tapi sesuaikan ukuran pecinya. Jelas ya. Betul. Jadi yang pertama secara personal pun itu diuji. Yang kedua cara bertutur, bukan cara berpikir. Itu cara bertutur yang tidak tepat. Jadi ada tugas di sini Menteri Pendidikan untuk membuat sebuah arahan. Tapi kita juga bersyukur kepada Allah bahwa ini muncul. Jadi kita bisa mengetahui penyakitnya nih. Jadi kalau saya saran sih kepada masyarakat ini, tinggal dikumpulin aja nih. Yang bikin tagar ini siapa aja nih. Ya, jadi kita tahu nih penyakit ini menyebar kemana aja kalangannya. Bikin sensus nih. Atau mungkin karena ini saat ini jadi cerminan bahwa masyarakat kita sebetulnya nggak tahu fungsi dari MUI sendiri, Sat. Kalau kita bicara hikmah itu banyak. Bicara hikmah banyak, gitu kan. Ya, ini kan kejadian itu selalu mengandung hikmah. Di sini kan MUI bisa diperkuat di satu sisi. Bagaimana memperkuatnya? Ya dengan tampil untuk menjelaskan, memberikan pengayoman. Anda jangan salah loh, Ketua Dewan Pertimbangannya kan RI 2. Wapres, itu kan jangan salah gitu kan. Nah, di sini kan Wapres bisa tampil kan, kemudian memperkuat MUI, kemudian juga MUI menyampaikan peran-peran dibangun di masyarakat, menjadi mitra pemerintah seperti apa nih menjaga, sekaligus menjaga kalau ada kurang-kurang diingatkan, kalau yang baik diteruskan dan sebagainya. Ya, jangan lupa itu. Masyarakat itu kan juga mau divaksin, salah satunya kan fatwa MUI yang ada. Betul. Banyak hal yang bisa ditampilkan dalam berkehidupan dan banyak hal juga dirasakan. Ya fatwa-fatwa tentang halal yang menjaga kebutuhan juga pemerintah kepada fatwa MUI dalam hal-hal tertentu yang akan dilakukan tindakan karena lebih dari 80% tuh warga negara Indonesia itu Muslim kan dan sebagainya. Jadi hal-hal demikian saya kira banyak hikmah yang dibangun. Kemudian yang kedua juga kita mengenal penyakit-penyakit pemikiran yang harus diluruskan. Maka di sini praktisi-praktisi pemikiran, di pendidikan bisa mengolah, oh ini loh penyakit yang ada di masyarakat kita itu begini. Akarnya seperti ini. Jadi kita jangan berbicara yang kulit tuh. Ya, berbicara yang daging sampai ke dalam. Konsepsi berpikir yang lebih tajam gitu. Oh ini masalahnya ini, cara berpikirnya begini, maka kurikulum yang cocok seperti ini. Nanti sisi keagamaan ada penguatan. Ini peran Menag nanti, Menteri Agama. Harusnya kalau ada yang seperti itu, Menag wajib tersinggung tuh. Menag harus menjawab gitu kan. MUI ini perannya begini gitu kan. Kemudian terjadi sebuah sinergi di situ, ditampilkan, dikuatkan. Ini momentum kita untuk berevaluasi secara total.
Ya, secara total gitu. Dan saya kira pendefinisian terorisme itu hal yang paling pokok yang pertama, ya, di pokok dulu dijelaskan, sehingga ini juga bisa mengikis kesan di masyarakat bahwa kenapa selalu terorisme itu dilekatkan dengan hal-hal yang terkait dengan Islam. Jadi kalau itu jelas definisinya, jadi kita bisa nyaman gitu berinteraksi dalam kehidupan, sehingga tidak terkesan membawa atau mengimpor sebuah persoalan global yang dibawa ke dalam konstelasi kehidupan nasional. Ya, coba anda lihat kan, sebelum 9/11 itu kan isu-isu begini tuh relatif nggak ada gitu, ya, ya sebelum terjadi 11 September itu, ya itu kan konsepsi semacam ini, baik bom macam-macam dan sebagainya. Sekarang anda dari terorisme fisik itu berubah ke terorisme pikiran, ya, terbayang nggak? Dulu kan bomnya itu dari mulai skala bahan nuklir yang relatif kecil gitu, yang meledak di Bali itu kan luar biasa tuh. Bom yang digunakan itu kan menggunakan TNT unsur besar, ya, yang mendekati unsur-unsur yang dahsyat, ya. Kemudian turun jadi skala panci, jadi berubah menjadi hoax, jadi teror dengan kata-kata verbal, sekarang ke pemikiran. Itu kan teror juga tuh. Ya. Nah, itu memecah belah. Dan itu bisa korbannya bisa lebih banyak, Anda bayangkan, ya. Dan kita pun tidak mengizinkan bom Bali, kita tolak, ya. Kemudian di Marriott, kemudian juga di Tamrin, dan kita tidak ingin ada kejadian seperti itu gitu kan, yang mengguncang segala rupa. Tapi yang seperti ini itu bisa lebih dahsyat korbannya, lebih banyak, ya. Nanti kalau kita jadi ukurannya misalnya korban kematian gini, jangan-jangan mudik nanti jadi terorisme lagi. Karena korban mudik banyak juga. Nah, jadi harus didefinisikan gitu kan, faktor-faktor itu apa, kemudian terorisme itu seperti apa, nanti di situ semua berperan. Dan yang terakhir, tidak boleh ada saling kecurigaan, harus saling menguatkan, membantu. Ya, jadi unsur di pemerintahan ini apa saja, di penegak hukumnya bagaimana, misalkan ada di BNPT terkait terorisme misalnya, kemudian ada Kamtibmas di kepolisian, ya, di TNI juga nanti ke bawahnya itu ada Babinsa, pembinaan ke masyarakat dan sebagainya. Nanti masyarakat mulai tokoh-tokoh agama kah, tokoh adat kah, macam-macam, semua bersinergi. Jadi kalau ada patokan yang jelas ukurannya dan diinformasikan kepada masyarakat, nih ini kesini jaringannya begini kan, nanti kan bisa didiskusikan dulu tuh, ya, dengan tokoh-tokoh juga, terus diinformasikan. Nanti orang-orang yang merasa ada bagian dari itu dan dia masuk kategori teror, kalau dia merasa tidak demikian, dia kan akan bisa berargumentasi, kan? Menyampaikan, mengklarifikasi, diperjelas secara hukum sehingga ada status hukum di dalamnya. Tapi kalau terbukti demikian, dia kan, mereka juga akan merasa terkucilkan, terkecilkan, terhambat, ya. Bahkan kalau diketahui kan bisa langsung melakukan langkah preventif untuk diamankan di sisi apa saja. Ya, jadi sekali lagi, ya itulah yang ingin saya tegaskan. Jadi mesti ada definisi yang jelas, jangan terbawa arus informasi yang dihasilkan dari produk impor kekacauan global. Jadi yang punya persoalan itu kan sebetulnya bukan kita di taraf global itu, kalau kita belajar geopolitik gitu kan. Ya, satu negara tertentu, gitu kan, satu kawasan tertentu. Tapi kemudian itu kenapa mesti diekspor ke kita, gitu kan, sehingga kemudian menyebar, ya, dengan jalan pemikiran yang berbeda-beda, gitu kan. Nah, sehingga ketika hal itu nampak kepada kita dan dari luar itu kampanye sudah dibawa, ya, kalau saya ambil contoh misalnya kan, Amerika ini nyerang nih ke Irak, ke Afghanistan, apa, ya. Ketika mereka membela dari serangan itu kan nggak terbukti kan apa yang terlepas dari apapun yang mau disoal, serangan utama dari Bush dulu itu kan, George Bush itu kan untuk mencari senjata kimia kan nggak terbukti, ya kan? Ya, saya tidak masuk ke dalam wilayah-wilayah pemahaman dan sebagainya. Saya masuk pada wilayah substansi, esensi menyerang itu karena mencari ini kan nggak ketemu. Di Afghanistan juga mencari Osama bin Laden, samanya kan nggak ada di situ gitu. Macam-macam yang udah kita bahas dulu itu. Tapi keberadaan yang cukup lama di sana menghadirkan satu kesan yang sangat mendalam bagi masyarakat sekitaran, ya, ada penghancuran, ada macam-macam dan sebagainya, melahirkan perlawanan. Ya, ketika dilawan itu kan seperti Belanda dulu mengatakan ketika Indonesia memberikan reaksi, mereka mengatakan ini teroris, ya kan? Ini ekstremis of a dome, kata di film Si Pitung itu kan, ya kan? Si Pitung teroris, kan? Si Pitung ekstremis. Ya, jadi kan kata-kata teroris, ekstremis itu kan perlawanan yang muncul, ya kan? Pada saat Amerika melakukan ekspansi dengan sekutunya, ya. Jadi ini yang disebut teror ini, teror itu, sehingga mereka punya kepentingan akhirnya dalam perlawanan ini untuk melemahkan, ya, pasukan yang mengekspansi ini, yang mengekspansi ini, yang menyerang ini dengan menyerang aset-aset mereka di mana akhirnya kan sasarannya menjadi meluas.
Ya, ketika meluas itulah kemudian datang ke tempat-tempat yang tidak ada urusan dengan itu. Kita apa hubungan dengan Afghanistan, dengan konflik ke Irak? Nggak ada hubungan. Ya, tapi ketika dari sana kemudian ya secara geopolitik ya, saya belum bicara kepada narasi agama terlebih dahulu gitu. Ya, terbawa sampai ke kita kan, kalau pemerintah punya data dan sebagainya, kita bisa antisipasi. Tapi jangan lupa gitu, teror yang sesungguhnya itu kan harus diberikan sebuah batasan, definisi yang jelas sehingga semua bisa waspada. Gitu. Nah, itu kurang lebih ya, kalau kita mau bicara lebih dalam lagi itu lebih kompleks gitu. Jadi melibatkan geopolitik, melibatkan juga unsur-unsur pemahaman dalam beragama, dan saya kira kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena tenunan kehidupan berbangsa bernegara itu sudah disusun kuat oleh para pendiri negeri ini sejak dulu, para pahlawan nasional kita. Ada konsepsi Bhinneka Tunggal Ika, ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar dan sebagainya, dan semua terhimpun kan dalam satu konsensus yang disepakati bersama. Saya kira itu ya. Jadi kembali kepada apa yang Anda sampaikan di awal, saya kira tanggapi santai saja yang seperti itu ya, karena ini kan bukan dari sisi pemikiran akal, hanya tutur yang dari nafsu. Jadi kalau kita tanggapi pakai akal, ya terlalu merendahkan akal kita juga gitu. Iya, karena Anda mau paham, coba deh Anda kasih lewat satu jawaban pemikiran, pasti diserang. Ya, pasti itu akan melawan. Kenapa? Karena itu kan nggak keluar dari pikiran. Jadi kalau dari pikiran, kita jawab pakai pikiran akan nyambung. Ya, karena otak ke otak gitu. Tapi nafsu dengan otak kan nggak akan nyambung. Jadi kita responnya dengan makan otak-otak aja. jadi lihat udah, udah. Ya jadi, sudah gitu kan. Sebelum terbukti kita santai dulu ya, untuk menyikapi ya. Tapi logika itu penting dibangun, disampaikan. Karena kan di balik itu masih ada fitrah-fitrah yang jernih untuk membaca. Nah, tadi menurut Ustadz yang paling penting itu kita bisa mendefinisikan terorisme itu seperti apa. Itu tanggung jawab siapa, Ustadz, kalau boleh tanggung jawab kita semua. Kita semua ya, Ustadz? Iya, semua punya peran untuk mengusulkan, duduk. Nah, sekarang kan ada wakil kita di DPR tuh. Ya kan masyarakat kan boleh namanya wakil. Jadi jangan salah nanti persepsi ya. Wakil kita untuk mewakili duduk di sana. Jadi kalau nerima gaji diwakilkan gitu kan. Istirahat diwakilkan, nerima fasilitas diwakilkan. Tidak, itu tuh kompensasi dari pemikiran-pemikiran masyarakat, usulan diwakilkan kepada dewan yang terhormat dan menerima fasilitas itu untuk memberikan sebuah support sehingga memudahkan mereka menampung usulan kita, diteruskan. Jadi kita punya wakil rakyat di sana, ya kan? Kemudian kita sampaikan aspirasi ke sana, diteruskan. Para pemikir, stakeholder berbangsa, keulamaan, semua merumuskan semangatnya, tapi semangat yang sama. Betul. Membangun harmoni, membangun kebaikan berbangsa bernegara. Jadi asasnya tuh jangan saling mencurigai dulu. Kalau sudah saling mencurigai, kita kan harus punya satu pijakan ya. Dan kita sudah punya itu, pijakan kebangsaan. Jadi tolak ukurnya tolak ukur berbangsa bernegara. Kita pun tahu kan pergerakan geopolitik ini begini, pengaruhnya akan begini. Tapi kalau kita sudah punya pijakan berbangsa bernegara, apapun yang dipaksakan dari luar itu kita bisa berdikari, berdiri di atas kaki sendiri gitu. Kalau nggak sesuai dengan paham bangsa kita, itu tolak gitu kan. Kemudian hal-hal yang terbawa dalam nuansa yang menghasilkan teror, ya kita hadapi dengan cara yang sesuai gitu, dengan cara yang benar. Nah, itu kan ada porsinya masing-masing. Itu, saya kira itulah. Ya. Jadi semua berperan ya, Ustaz? Semua berperan. Jadi tidak hanya Densus 88 aja yang berperan terhadap terorisme, pencegahan terorisme, tapi juga seluruh masyarakat kita berarti bertanggung jawab untuk itu. Iya, itu kan instrumen ya. Kalau instrumen itu kan berdasar perintah. Kalau perintah itu kan berdasar data yang terkumpul segala rupanya. Nah, data-data yang terkumpulnya sumbernya dari mana? Cara mengelola itu seperti apa? Bagaimana ke atasnya? Agak berat ya, memang agak berat menjadi bagian dari instrumen itu. Karena Anda harus berpikir begini, sipil dengan militer, cara berpikirnya berbeda. Ya, itu berbeda. Iya, betul. Karena itu instrumen negara itu kan taatnya pada undang-undang, pada aturan, dia harus menjalankan. Maka yang membentuk undang-undang ini siapa? Yang mengusulkan ini siapa? Yang mengonsep siapa gitu. Memang berat cara berpikir kalau kita masuk ke dunia militer. Dia kan tugasnya kan harus doktrinnya kan taat gitu ya, pada undang-undang, pada aturan, pada komandan, pada atasan ke atas dan sebagainya. Mau nggak mau dia kerjakan apapun yang diperintahkan kepada dia. Dalam konteks itu berada di bawah ranah aturan yang telah ditetapkan. Ada jiwa korsa, ya, janji prajurit, macam-macam gitu. Nah, ini yang jadi persoalan itu sesungguhnya bukan instrumennya,
Ya bagaimana sebuah payung hukum yang menggerakkan itu bisa berkeadilan, bisa dengan baik gitu. Jadi cara berpikir kita itu juga harus lebih wise di sini, lebih bijak, lebih objektif, lebih melihat dengan luas, itu kan dengan luas juga. Saya kira kalau ada kestabilan politik, kemudian kesejahteraan ekonomi, yang ini hilang sendiri kok. Kecuali ada kepentingan-kepentingan global tadi yang dieksporkan ke kita, dan kita dengan ketidakberdayaan harus mengimpor itu. Nah, maka kita harus bertumbuh menjadi masyarakat yang berkemajuan, menghadirkan kejayaan dan juga tadi keberdayaan diri kita sehingga bisa tangguh menjadi bangsa yang mandiri. Saya kira demikian ya. Ya. Kayaknya kompleks sekali kalau kita bahas lebih lanjut, apalagi kita belum tahu kompleks itu kan kompleks, kalau kompleks pakai S ya, karena saya dari kompleks itu kan di sana ada banyak kompleksitas. Di rumah aja kan kalau sudah masuk kompleks ada yang begini, ada yang begitu kan, ada kebutuhan RT yang mungkin berbeda, gitu. Satu orang rumah pengen begini, iuran sampah ada yang pengen naik, ada yang enggak. Ini kan anak-anak kompleks gitu. Jadi apa kalau dibawa kehidupan berbangsa bernegara yang kompleksnya lebih banyak lagi, makanya pakai S. Terima kasih Ustaz, perbincangan yang hangat sebetulnya. Panas ya? Panas betulnya. Cuma kita siang panas. Siang panas. Iya, cuma kita sikapi dengan dingin mungkin Ustaz ya. Kita tunggu proses hukumnya sendiri, dan mudah-mudahan tidak menjadi hal-hal yang merugikan, apalagi kita sebagai muslim Ustaz. Hormati proses hukum yang berlangsung. Kemudian berlangsung secara jelas dan terang, terambil sebuah kesimpulan yang menghadirkan citra bagi masyarakat untuk berkehidupan berbangsa dan bernegara yang saling bersinergi, harmoni, saling mendukung. Lalu naikkan kualitas pendidikan dan keberagaman yang kuat sesuai amanat undang-undang, maka dengan itu pijakan bernegara kita akan kokoh dan membangun kehidupan yang harmoni dalam konteks berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Ya, itu mungkin yang bisa Terima kasih Ustaz pembincangan. Mudah-mudahan kita bisa berbincang lagi dengan topik yang lain. Pemirsa, begitu perbincangan kita dengan guru kita, Ustadz Adi Hidayat. Semoga menambah wawasan kita dan tetap kita menjaga keharmonisan. Saya Klik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.